hanya tapi berhubung dia sedang beriman semoga ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Usikum bi taqwallahi wa ta'atihi wa tawakkul Bismillahirrahmanirrahim. Amal insan iza ba'da rabbuhu fa'aqarahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahan. Sudah saya berdoa yang berkorban, kembali kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah karena ini kita diberi Allah kesehatan, kekuatan, kesempatan dalam rangka hubungan kita kepada Allah. Semoga semua hal yang telah diberikan Allah ini dapat kita maksimalkan untuk kesempurnaan ibadah kita. Dan masalah doa yang berkorban, ada beberapa tanda kalau Allah sayang kepada kita. Tanda yang pertama, Allah mudahkan hamba yang bersangkutan untuk ibadah dan ringan. Ibadah ini sangat sederhana, tapi luar biasa. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan ibadah mahbah, waktu, tempat, dan kaifiah. Teknis dan pelaksanaan itu ditentukan. Itu tidak ada. Itu makanya sampai-sampai salah satu ibadah yang bukan wajib kategori sunnah gitu, yang mampu melaksanakannya maka posisinya beda dengan kebanyakan orang. Karena memang sangat tidak mudah. Nah, jadi jamaah yang menginginkan ciri hamba Allah yang disayang yang pertama adalah hamba Allah yang dimudahkan dan diringankan untuk ibadah. Pokoknya bawaannya ringan, ke masjid ringan, sholat ringan. Sanaja terkadang awal waktu, tengah waktu, akhir waktu dia itu teknis, ya, faktor kesibukan, faktor kabur di dalam segala macam. Tapi ringan melaksanakan ibadah. Itu ciri hamba disayang Allah kalau sudah ringan. Kalau kata Imam Syafi'i, jadikan ibadah itu keasikan tersendiri, kenikmatan tersendiri. Kalau hadis dari Rasulullah itu menyebutkan salasun mangkuna tinggi halawatu iman. Ada 3 tanda kata Rasulullah kalau orang sudah merasakan nikmatnya beriman kepada Allah. Yang pertama adalah orang yang habu ilallahi wa rasul mimma siwahu. Orang yang mencintai Allah dan orang yang mencintai Allah dan Rasul lebih daripada yang lain. Jadi kalau sudah mengarah kepada hal-hal ibadah, nikmat aja, mudah aja. Kebayang jemaah kalau Allah sudah sayang kepada apa? Sama kan dengan para sahabat. Kalau sudah ahabu ilallah wa rasul mimma siwahuma, berangkat perang, pas terpikir itu sahabatnya yang di belakang ada anak, ada istri, ada usaha, ada sawah, ada kebun, ada ternak. Siapa yang berangkat aja. Nah, itu kalau sudah dibilangkan Allah seperti itu tandanya Allah sayang pada hambanya. Kenapa nanti sebagian kita ada yang istighfar. Istidraj ini adalah ilmu ini kalau bahasa sinetronnya mah nikmat bawah sengsara ya, istidraj ya. Atau aja terus nikmat. Ada cerita begini nih jemaah. Malaikat Jibril sebelum Rasulullah meninggal dipanggil Rasulullah Jibril, nanti kalau saya sudah tidak ada di dunia ini, kata Rasulullah, kamu tugasnya apa? Kata malaikat Jibril,
Ya Rasulullah, tugasku dari dulu sampai hari ini tetap banyak, kata Jibril. Tapi kalau engkau sudah tidak ada di dunia ini, aku tetap ada, kata Jibril, untuk menjalankan tugas berikutnya. Karena kan sejak usia Rasulullah 40 tahun sampai Rasulullah meninggal, malaikat Jibril itu kan diposisikan oleh Allah sebagai asisten. Jadi kemana-mana Rasulullah, malaikat Jibril ada, kecuali Rasulullah di tempat-tempat tertentu. Malaikat Jibril itu pemalu. Jadi ketika Rasulullah bersama Siti Khadijah di rumah, itu malaikat Jibril kadang suka kasih kode dulu kepada Rasulullah kalau dia itu mau masuk, mau ketemu. Siti Khadijah senang banget kalau malaikat Jibril datang menemui Rasulullah, karena dari dulu yang tidak menjadikan Siti Khadijah adalah bahwa Rasulullah itu, Muhammad itu ketika masih jadi pedagang yang membantu dagangan Siti Khadijah itu sudah mengincar-incar Muhammad. Karena ada ciri kenabian jamaah umum, bahkan Siti Khadijah itu pamannya itu Bukhairah itu penginjil. Jadi kitab yang masih murni itu ada di Bukhairah. Bukhairah itu pamannya dari Siti Khadijah, dan pamannya cerita nanti dari zaman itu ada nabi cirinya begini. Dan Siti Khadijah itu mengincar Rasulullah itu sejak dari muda. Akhirnya kan kecapean niat Siti Khadijah. Makanya karena Siti Khadijah tahu hal itu, bagi Siti Khadijah habis semuanya hartanya, tidak masalah. Dan ketika Rasulullah belum diangkat menjadi rasul, kan nikah usia 25 tahun. Jadi rasul usia 40 tahun itu Siti Khadijah sering nanya, apakah ada ciri seperti ini, apakah engkau ada ketemu dengan seseorang? Karena Rasulullah kan bertahan di Gua Hira. Barulah puncaknya ketika Rasulullah pulang ke rumah kedinginan, Zamiluni ya Khadijah, Zamiluni ya Khadijah, selimut ya Khadijah, selimut aku. Ada apa, kata Siti Khadijah? Aku bertemu dengan seseorang di bunga. Wah, Siti Khadijah yang baru mau punya atau cirinya gimana? Kata Siti Khadijah, cirinya begini kata Rasulullah. Benar, kata Siti Khadijah, tidak bisa. Engkaulah Nabi dan Rasul itu. Coba jawab itu Siti Khadijah. Nah jadi jemaah rahimakumullah, Rasulullah dan para sahabat itu kalau sudah ahabu ilallahi wa rasul mimma siwahuma itu sangat luar biasa. Termasuk Siti Khadijah. Dan malaikat Jibril itu di tempat-tempat tertentu kalau Rasulullah lagi di rumah tidak berani masuk, ngasih kabar dulu. Makanya kata Siti Khadijah, ada siapa? Ada Jibril mau ke dalam. Masuk saja, kata Siti Khadijah. Kata Rasulullah, malu dengan mulia Khadijah. Akhirnya Khadijah masuk lagi ke kamar, berkemas, merapikan dirinya, baru dia ke ruang tengah, baru Jibril masuk. Jadi Jibril ketika ditanya oleh Rasulullah, apa tugasmu berikutnya? Apa kata Jibril? Muhammad, tugasku berikutnya adalah mendampingi malaikat Mikail untuk membawa putusan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, dititipkan ke tanganku untuk disampaikan kepada penerimanya. Kita minta apa ya kepada Allah? Maka yang menyampaikan sampai ke tangan kita itu malaikat Jibril sesuai keputusan Allah. Makanya ada kisah tersendiri tentang istidraj. Kalau kita bagian dari ciri sayang Allah itu, Allah ringankan, mudahkan untuk beribadah kepada Allah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lihat di surah An-Nahl ayat 9. Sementara ada orang yang istidraj itu orang yang sebetulnya dimudahkan, dilapangkan, diringankan, dinyamankan oleh Allah, tapi semakin jauh dari ibadah kepada Allah, itu namanya istidraj. Ini jebakan kekerasan nih jamaah yang kayak begini. Nanti puncaknya jebakan ini nanti bisa dilihat di surah Qaf ayat 10 jamaah yang di ayat 10 itu sampai disebutkan fakasabna anka zunubaka. Barulah pada saat ini engkau sadar ketika kasab itu mata melihat dengan lepas, itu kasab. Itu jamaah Pikiran kita berpikir lepas, telinga kita lepas,
Kita di dunia ini semuanya dibatasi oleh Allah. Mata nggak bisa melihat jin, coba melihat ke atas terbatas. Kalau untuk awan sudah tidak tembus ke harimau. Telinga kita kalah sama telinga kucing. Ya. Di sebalik tembok kucing bisa tahu di sebelahnya ada tikus. Gitu. Telinga kita kalah jauh harimau. Kecepatan kita kalah sama lalat gitu. Artinya kasat kita belum dilepas oleh Allah, jadi dihijab kene. Nah, ketika kita mau meninggal, kasat dilepas oleh Allah. Pak kasat menanamkan dulu, hari ini kasat dilepas. Dari situlah kita melihat bahwa kalian banyak salah. Itu repot kalau sudah begitu ya. Nah, jadi ada yang disayang, ada yang diistidrajkan oleh Allah. Nah, yang istidraj ini diceritakan di kisah Malaikat Jibril ketika ditanya oleh Rasulullah itu, dan Jibril juga pernah nanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ada dua orang yang berdoa? Yang satu hidupnya pas-pasan, tapi doanya munilillah diijabah. Itu Malaikat Jibril. Sementara yang satu punya segalanya, tapi sekali dia minta, cepat diijabah. Coba jawab. Jadi kan dua yang berbeda, kata Malaikat Jibril. Yang satu mah hidupnya susah. Nah ini kalau bahasa ceramahnya begini nih, terkadang yang susah ini. Dia sakit, istri sakit, anak sakit, orang tua sakit, imah bocor, sayur ngadat, gas habis, listrik jatuh tempo, diberi utang, kebayang sengsara katanya. Ada ngadu ahmad, can keneh diijabah ke Allah. Dikede itu seperti itu. Sementara ada orang yang rumah bertingkat, mobil mengkilat, duit berlipat, unggal bios karena pesawat, sawah ladang unggal tempat yang sok kabayang. Segala diinginkan ada, segala dibangun jadi, segala usaha dikembangkan luar biasa gitu. Tapi begitu dia merasa kesulitan, dia rukuk sujud minta kepada Allah, mengintereh diijabah ke Allah. Ini tak ada apa? Kata Malaikat Jibril kepada Allah. Kata Allah, Jibril, aku sayang kepada hamba yang ahli ibadah, yang hidupnya susah. Dan kelihatannya potensi dia semakin sayang cinta itu dengan potensi susah itu, kata Allah. Yang dengan susah itu dia semakin akrab dengan diriku, kata Allah. Aku senang dengan hamba seperti itu. Semakin dia kuberi susah, semakin banyak rukuk dan sujudnya, sehingga aku rindu dengan angkat tangannya, aku rindu dengan rintihannya, aku rindu dengan permintaannya, aku rindu dengan air matanya, kata Allah. Aku bangga dengan hamba seperti ini. Semakin diberi kesulitan, dia semakin rukuk dan sujud. Dan aku tidak bangga dengan hamba yang semuanya sudah ada. Ketika dia merasa kesulitan, dia minta kepadaku. Makanya permintaannya itu sinar tereh diijabah, kata Allah. Supaya apa ya Allah? Supaya dia menjauh lagi. Aku gak betah dengan hamba seperti ini. Apa ya? Nah, jadi hamba yang disayang Allah yang pertama itu tadi, dimudahkan, diringankan Allah untuk ibadah. Makanya hadis aja, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Terus nanti hadis berikutnya lagi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Itu semua bagian dari orang yang disayang Allah. Salah summan kunatihi halawatul iman. Orang itu dirasakan Allah nikmatnya iman. Sudah ibadah betah, jamaah luar biasa. Kalau sudah rukuk terasa nikmat, terasa nyaman. Kalau kata Imam Syafi'i, jadikan ibadah nikmat bagi dirimu, supaya engkau tidak butuh nikmat di luar dari ibadah. Wah, ini kan luar biasa nih, bahasa falsafah dari Imam Syafi'i. Jadikan ibadah nikmat tersendiri bagi dirimu, agar engkau tidak butuh lagi nikmat di luar itu. Coba yang jamaah ini. Nah, kalau ulama-ulama yang sekarang menyarankan ibadah yang dijadikan program. Ibadah wajib dikerjakan, ibadah sunnah sempat dikerjakan, tidak sempat tidak apa-apa, dan jangan jadi problem, dan jangan jadi masalah. Sok coba anak pesantren, ada yang sholat sunnah, ada yang tidak, itu jadi masalah. Kita sholat wajib ringan, mudah, sempat terbangun, ringan melaksanakan sholat malam, indah, bagus, baik, tidak sempat tidak apa-apa. Lalu bagaimana Pak
Iya Pak Ustaz, seandainya kita sudah niat mau sholat tahajud, ini contoh ibadah tambahan di jamaah itu. Kita niat sholat tahajud, sengaja alarm di setel, lagi capek jangan hari mau pengumuman begitu tegak-tegak sama sekali. Alarm untuk kerangkring, ayo menekan 10 menit menurut paling gitu. Wes dari sana ini orang mau tiba gugah nama pas dina ajan subuh. Bagaimana kayak seperti itu? Nah, seandainya Allah takdirkan kita sudah dengan niat ingin bangun di sepertiga malam lahir terbangun sempurna melaksanakan sholat tahajud pahala kita semua. Tapi ternyata Allah takdirkan kita tidak terbangun, ngadon tidur nyenyak yang hari mau tekan bugahkan pahala tidak? Ya pahala sama. Kenapa bisa begitu? Nah sekarang yang bikin kita tidur siapa? Kesana jawabannya jemaah. Jadi kalau misalnya kita niat sholat tahajud, makanya ini ingat, ini ulama yang sekarang menyarankan kepada kita ibadah jangan jadi problem dan jangan pernah jadi perdebatan, jangan pernah berantem, jangan pernah bertengkar, jangan pernah saling sudut menyudutkan. Utamanya ibadah pelebah, ibadah sunnah biasa saja. Jangan merasa bersih, merasa mulia, merasa hebat, merasa pengibadah. Yang sunnah saja sudah. Sempat dikerjakan, tidak sempat jangan jadi problem. Dan jangan sampai ibadah apapun wujudnya, baik dia sholat, saum, zakat, majelis taklim, kumpul bersama, berjamaah, belajar Quran, itu menjadi bahan kita, modal kita, senjata kita menyudutkan orang lain, sehingga nanti menggambarkan agama problem. Itu masalah kalau sudah. Jadi agama nggak boleh jadi problem. Nah, jadi tahajud sempurna pahala. Tidur juga sempurna pahala. Karena bikin kita tidur apa? Makanya jemaah yang mau sampai ada yang dimulai sekali, wah kalau begitu mah enak atau Pak Ustaz. Niatnya orang mau salat tahajud, berarti dapat satu pahala. Minta juga ke Allah, ya Allah sinar tidur tibra, benar-benar tibra, nah berarti pahalanya sempurna Pak Ustaz. Dapatnya dari pahala tidur kan ternyata itu. Makanya sampai hari ini kalau ditanya, Bapak tidur jam berapa? Jam 9. Bapak jam berapa? Jam 10. Bapak jam berapa? Jam 11. Pak Haji jam berapa? Jam 12. Cek jam berapa? Cek tidur jam 1. Hebat jamaah di Mokumum. Loh kenapa hebat Pak Ustaz? Mana orang tidur bisa lihat jam? Coba jamaah di Mokumum. Gak jawab? Orang tidur bisa lihat jam. Nah saya tidur jam 10 sudah tidur belum? Saya tidur jam berapa? Sudah tidur belum? Belum. Berarti dari Nabi Adam sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang tahu jam berapa dia tidur. Nah, hal begitu saja dia sudah gak bisa ngapa-ngapain. Mau ditakdirkan bisa tahajud sama ditakdirkan tidurnya. Makanya nikmati semuanya kemarin. Nah ini kajian yang utama kajian itu. Nah jadi jemaah rahimakumullah, kelihatannya baru satu poin yang bisa kita sampaikan, kita uraikan. Ada 4 sebetulnya ciri hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Yang pertama, dimudahkan untuk ibadah. Pokoknya respon karena ibadah nomor luar biasa. Jauh, dekat, siang, malam, berjamaah, tidak berjamaah, pengurus, tidak pengurus, imam, tidak ada masalah. Pokoknya nikmat saja ibadah kepada Allah. Ini nanti yang kita terjemahkan dalam bentuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ciri hamba disayang oleh Allah. Tapi kalau sudah tidak disayang oleh Allah, dunia tidak dibatasi. Dunia tidak dibatasi. Jadi jangan menyangka kita ahli sholat, ahli ruku, ahli sujud, ahli sahur, ahli sunnah, ahli banyak ibadah sunnah, pembengharna salah jangan dimaksud. Ibadah bukan untuk kaya dan tidak itu sudah ketentuan dari Allah, takdir. Nah ini perlu disadari, perlu dipahami. Terkecuali dalam kondisi kesulitan kita minta kepada Allah agar Allah beri kemudahan, kelonggaran. Nah itu wajar. Jadi kita suka salah paham kadang-kadang. Nah, jadi kaya dan tidak itu beda urusannya jemaah. Sehingga kita sadar bahwa hal seperti itu murni ketentuan dan takdir Allah. Jadi ketika ada yang nanya kenapa ya kekayaan itu tidak ditentukan oleh kepintaran dan kecerdasan. Dulu di zaman sekolah perasaan teman kita yang B itu ranking terus. Di kelas ada 30, dia mah kalau tidak 1, 2, paling tidak 3 selalu di atas.
Nah, kan sekarang hidupnya prihatin, sementara muboga sagalana itu adalah orang yang ranking 30, yang di kelas dia bukan siapa-siapa. Coba yang mari renungkan oleh kita baik-baik. Itu sebetulnya Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan itu bukan karena kepintaran, bukan karena kecerdasan. Itu tuh sudah takdir dari Allah seperti itu. Nah, itu perlu dipahami yang mari. Dan dunia memang penuh keajaiban. Boleh kita renungkan. Kalau Al-Quran sering menceritakan tentang wali-wali Allah dalam Al-Quran, semua kita wali. Semua kita wali, karena semua permintaan kita diijabah oleh Allah. Mana coba buktinya jemaah ini? Kalau kita wali, penghasilan kita berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau rata-rata ada yang hebat misalnya 10, 15. Sederhana aja memahaminya. Berapa penghasilannya? 4, apa sih Ustaz maksud 4, maksudnya hari keempat uangnya koma. Itu maksud 4. Nah sekarang dengan penghasilan 4, rumah lunas, anak sekolahnya kebayar, ngambil motor lunas, coba bangun usahanya jalan, berapa penghasilannya 4, nah pertanyaannya duit dari mana? Coba. Nah itu. Jadi dunia ini penuh keajaiban karena sudah diatur oleh Allah, sudah dikondisikan oleh Allah. Jadi kalau dirunut sejak zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad, agama dan dunia ini sudah disetting oleh Allah sedemikian rupa, dan Allah yang menjaganya. Kita ini pelaku-pelaku yang ditetapkan oleh Allah, yang semuanya sudah ditentukan oleh Allah takdirnya dan garis-garisnya. Makanya banyak hal yang tidak bisa kita cerna oleh akal kita, tapi agama menceritakan itu dan terjadi. Coba yang mari Rasulullah mulai NASA membuktikan kalau pecahan bulan yang terbelah itu masih ada sampai hari ini. Coba lihat. Sehingga NASA, orang-orang kafir yang bukan beragama Muslim itu mengatakan, jadi kalau Islam menyatakan bahwa bulan pernah terbelah, hari ini retakan pecahan bahwa bulan itu memanjang retakannya dan bersatu kembali, hari ini masih ada. Itu NASA membuktikan itu. Coba yang di zaman Nabi Saleh, kalau kamu benar Nabi dan Rasul, coba bisa nggak unta keluar dari celah batu? Itu sore hari ditantang Nabi Saleh. Kata Nabi Saleh, bisa. Pokoknya Tuhan itu bisa menciptakan itu. Mulai dari sore sampai pagi hari, Nabi Saleh berzikir kepada Allah, minta dengan sangat agar Allah mewujudkan itu. Cuman risikonya, kalau mujizat sudah muncul, tidak beriman juga, selesai. Nah kalau umat Muhammad ini ada 5 kelebihan, yaitu nanti bisa dilihat surah Al-Baqarah ayat 284, 285 sampai 286. Terlalu panjang nanti dibahas di hari ini. Makanya begitu pagi harinya, sini kata Nabi Saleh, mari saksikan, nanti akan ada unta keluar dari celah batu. Keluar beneran. Itu agama. Coba yang mari keluar beneran unta dari batu. Nah pertanyaannya, unta normalnya lahir dari ibu unta. Iya mah unta keluar dari celah batu. Agama itu. Nah, ini agak panjang nanti ngebahasnya kayak begini. Musa lemparkan tongkatmu jadi ular. Habis tuh ular kecil para penyihir Firaun dimakan oleh ular dari Nabi Musa. Begitu ularnya mata ayah, gede, dia mari mau ya Allah bingung, ularnya gede-gede, kata Allah sentuh Musa. Nanti ularnya kembali jadi tongkat. Nah, normalnya ular bertelur, menetas, jadi ular. Dari kayu dilempar, jadi ular. Nah, agama yang seperti itu. Nah, nanti banyak contoh-contoh yang lain yang mari supaya kita menyadari, kita paham, kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan memang gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Nyetel umur aja gak bisa. Badan sakit aja gak bisa ngobatin sendiri. Coba bayangkan lemahnya kita itu. Masalah dengan otaknya, masalah dengan hatinya, paru-parunya, jantungnya, tulangnya bisa beresin sendiri? Gak bisa. Menyelamatkan satu rambut saja tidak putih seusia umur kita seperti ini gak bisa ngapa-ngapain. Bisa nama cabut di buah tumbuh di luar biasa aja. Pak tabiru ya ulil absar.